Ya, satu, dua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang mensosialisasikan tentang integral tertentu dan penerapannya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kristina Maria. Nama saya Budi Mahendra. Saya Staterisma. Nama saya Cindy Kusuma. Yang pertama yaitu ada materi yang definisi integral tertentu. Yang kedua yaitu sifat-sifat integral tertentu. Yang ketiga yaitu penerapan dalam matematika ekonomi. Definisi integral tertentu. Integral tertentu adalah konsep dalam bentuk tugas yang digunakan untuk menghitung luas area di suatu kurva suatu fungsi dalam interval tertentu pada segi. Integral tertentu ditulis dalam bentuk integral AB f x dx, di mana a dan b adalah batas bawah dan batas atas dari interval yang dipertimbangkan dan f x adalah sifat-sifat integral tertentu. Sifat ke-1, jika fungsi yang kontinu pada interval a, b, maka integral b a f x dx sama dengan integral a b f x dx. Contoh, ada integral 21 2x dx sama dengan x pangkat 2, 21 sama dengan 2 pangkat 2 min 1 pangkat 2 sama dengan 3. Yang kedua yaitu min integral 1 2 2x dx sama dengan x pangkat 2 1 2 sama dengan min 1 pangkat 2 min 2 pangkat 2 sama dengan min 3 sama dengan 3. Fungsi yang kedua, jika f fungsi yang dikontinu pada interval AB, maka integral a f x dx sama dengan 0. Contohnya integral 2 dan 2x dx sama dengan x pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Sifat yang ketiga, jika f fungsi yang dikontinu pada interval AB dan a lebih kecil dari b lebih kecil dari c, maka integral b a fx dx sama dengan integral c a fx dx tambah integral bc fx dx. Contohnya demikian. Sifat yang keempat, jika fungsi f yang kontinu ada integral a, b, dan c dengan konstan, maka integral b dan a c kali fx dx sama dengan c integral b a fx dc. Contohnya integral 31 integral x dx sama dengan 2 integral 31 x dx sama dengan 2 integral x pangkat 2 per 2 31 sama dengan 2 buka 3 pangkat 2 per 2 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 8. Sifat yang kelima, jika f fungsi yang kontinu pada interval AB dan integral b a fx dan integral b a dx ada eksis, maka integral b a kurang buka fx kurang lebih dx kurang tutup dx sama dengan integral b a fx kurang lebih integral b a dx. Contohnya fx sama dengan 6x kurang 5 dx sama dengan 5 kurang 4x x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Integral 31 sama dengan 6x kurang 5 dx tambah integral 3
3 bawah 1 6x kurang 5 dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x atasnya 3 bawahnya 1 sama dengan 3 dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 5 3 dikali 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 5 kali 1 sama dengan 14. Yang bawahnya itu integral 3 sama 1 itu 5 kurang 4x dx sama dengan 5x dikurang 2x kuadrat atas 3 bawah 1 sama dengan 5 kali 3 dikurang 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 1 kurang 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 6. Yang bawah itu integral atasnya 3 bawah 1 6 kali 6x kurang 5 dx tambah integral atas 3 bawah 1 5 kurang 4x dx sama dengan 14 tambah min 16 sama dengan 8. Penerapan dalam matematika ekonominya itu surplus konsumen. Yang pertama itu surplus konsumen adalah total penghematan bagi konsumen yang mampu membayar lebih dari harga keseimbangan pasar yaitu P0. Fungsi linearnya ada permintaan yaitu PD sama dengan A kurang BQ. Harga pasarnya P0. Keseimbangan pasar PD sama dengan A kurang BQ, BQ sama dengan A kurang PD. Ini P0 kurang A, P0 sama dengan A kurang BQ, Q0 sama dengan A kurang P0 per B sehingga dalam kurung Q0 P0. Ini rumus surplus konsumennya. CS sama dengan integral Q0 atasnya Q0 bawahnya Q sama dengan FQ DQ kurang P0 Q0 P0 atau CS bisa dirumusin ini contoh soalnya di prinsip permintaan PD sama dengan 20 kurang 0,5 Q harga pasar P0 PD ini 20 dimasukin terus ini 8 dari itu PD terus 0 turun ini pindah jadi positif sama dengan 20 kurang 8 12 0,5 Q sama dengan ini 24,2 terus ini selanjutnya CS integral Q0 Q sama dengan 0, ini rumus. Terus ini contoh soalnya bisa dilihat dari yang tadi sebelumnya. Jadi kita cari yang itu dulu, baru ini buat cari yang CS hasilnya 140. Ini lanjutan lagi. Tapi kayaknya sama sih hasilnya tetap sama 144 dari sebelumnya. Jadi cuma caranya aja yang beda. Surplus produsen adalah total keuntungan produsen, di mana sederhana produsen bersedia menjual lebih rendah dari harga keseimbangan pasar yaitu PO. Fungsi linear, fungsi permintaan PS sama dengan A plus BQ. Harga pasar PO, keseimbangan pasar PS sama dengan A plus BQ. BQ sama dengan PO plus min A. PO sama dengan A plus BQ. PO sama dengan PO dikurang A per B sehingga sama sehingga sama dengan Q0 sama P0. Surplus produsen PS sama dengan Q0 P0 dikurang integral Q0 Q sama dengan 0 F Q dikali DQ atau PS sama dengan integral PO P1 integral F P dikali DP. Surplus produsen contoh fungsi penawaran PS sama dengan 2 plus 0,5 Q
sama dengan 2 plus 0,05 Ki. 8 sama dengan 2 plus 0,05 Ki. 0,05 Ki sama dengan 6 Ki sama dengan 120 120 per 8. Surplus produsen PS sama dengan Q0 PO kurang Q0 Q sama dengan 0 F dikali D dikali I dikali DI. PS sama dengan 120 dikali 8 dikurang integral 120 kosong 2 plus 0,0 Ki dikali DI. PS sama dengan 920 dikurang 2 Ki plus 0,025 Ki pangkat 2 120 atasnya bawahnya kosong. PS sama dengan 960 dikurang 2 kali 120 plus 0,025 dikali 120 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 plus 0,025 dikali 0 pangkat 2. PS sama dengan 960 dikurang 240 plus 360 dikurang 0. PS sama dengan 360. Oke, sekian dari kami. Ada pertanyaan? Ya, coba ditanya. Kalau kaitannya sudah bikin soal dia, nah kita suruh dia bikin soal, tetap kalian jawab. Apa saja manfaat? Ada lagi? Apa yang integral? Apa integral itu dapat digunakan untuk mencari volume? Apakah integral tertentu dapat digunakan untuk mencari volume? Lagi? Metode apa saja yang dapat digunakan dalam integral tertentu? Metode apa saja yang dapat digunakan dalam integral tertentu? Ada lagi? Coki? Siapa? Ada lagi? Bedanya integral tertentu sama integral tertentu. Perbedaan integral tertentu dan tak tertentu. Ada lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Cindy. Metode apa saja yang dapat digunakan dalam integral tertentu? Jawabannya ada 3 yang dapat digunakan dalam integral tertentu, yaitu yang pertama metode singkat, yang kedua ada metode titik tengah, yang ketiga ada metode sim 1/3. Cukup. Saya akan membuat pertanyaan dari Megda. Apa saja manfaat integral dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu menentukan luas suatu bidang, yang kedua menentukan volume benda-benda, yang ketiga menentukan panjang busur dan sebagainya. Ya termasuk apa tadi? Surplus konsumen. Surplus konsumen dan surplus produsen. Saya akan menjawab pertanyaan Ella. Apakah integral tertentu dapat digunakan
fungsi baru yang turunannya merupakan fungsi asalnya, sedangkan integral terbentuk merupakan nilai yang sama. Non area di bawah grafik suatu fungsi pada beberapa interval tertentu.